Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini baiklah, sebelum kita mulai, saya sebagai CGP angkatan 11 yaitu di kelas 105. Di sini kami punya tugas untuk memaparkan modul 1.4. Jadi sebelum saya memulai, mari kita bersama-sama untuk membaca basmalah, ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberi kesehatan, waktu untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata untuk diseminasi budaya positif. Jadi sebelum saya mulai, mari kita untuk sama-sama tak lupa untuk pelajari bersalawat kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, di sini saya aksi nyata untuk diseminasi budaya positif itu ada di 1.4 untuk guru penggerak, di mana di sini selama kami menjalankan guru penggerak, kami ini harus mendiseminasikan apa itu budaya positif, seperti apa itu budaya positif. Dan sebelum kita mulai, mukanya jangan tegang-tegang ya. Kita yuk senyum selama 30 detik. Jadi senyum selama 30 detik untuk merilekskan beban. Siapa tahu dari rumah ada beban-beban, mana dipikir, iya anakku mau begini, sebentar mau begini. Jadi kita sebelum masuk ke sini, yuk senyum selama 30 detik. Untuk apa? Supaya juga awet muda ya. Untuk awet muda juga. Oke, jadi di sini kesepakatan forum diseminasi budaya positif yaitu menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Jadi saling menghargai dan saling menghormati dalam forum diseminasi ini. Kemudian di sini disiplin, di sini ada yang namanya seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Yaitu kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, di mana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan merupakan konsep-konsep seperti inti seperti ini, di mana ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, berikutnya kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Mungkin kedengarannya sudah tidak asing ya bagi kita semua. Tapi di sini di guru penggerak ini kita hanya mengulas kembali, memperdalam seperti apakah itu disiplin positif, seperti apakah itu motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas, serta kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Nah, disiplin positif di sini yaitu merupakan suatu cara untuk mendisiplinkan yang mengajar anak untuk bagaimana dia bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dirinya untuk bernilai nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau disiplin positif itu bagaimana anak-anak sadar akan bagaimana dia bertanggung jawab ya. Ya, seperti apa contohnya? Ya bisa ya seperti itu. Itulah kalau disiplin positif. Kemudian di sini disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri, atau di mana dia untuk mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi kayak emosinya seperti itu akan lebih terkontrol. Jadi inilah namanya dia disiplin positif. Nah, di sini juga disiplin positif membuat murid memahami atau menyadari berdasarkan motivasinya, di mana internalnya bukan akibat paksaannya. Jadi disiplin positif ini ada dalam internal, ada eksternalnya, bukan karena akibat paksaan ya, bukan karena disiplin karena dipaksa seperti itu. Jadi bukan juga karena mau disiplin karena mau mendapatkan pujian ataupun hukuman
Seperti itu. Jadi di sini ada pun karakternya profil pelajar Pancasila, yang dimana siapa yang bisa ini, yang bisa baca apa-apa saja sih profil pelajar Pancasila seperti apa? Beriman, ya kan? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, mandiri, berbinekaan global, bergotong royong, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, di situ dalam profil pelajar Pancasila ini, disitulah ada nilai-nilai budaya positifnya. Kemudian motivasi perilaku manusia, motivasi yang tadi kan disiplin positif, sekarang motivasi perilaku manusia. Di mana ada 3, yaitu 3 perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, seperti itu. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas. Jadi wajibnya di sini setiap kelas mempunyai keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu menggunakan bahasa-bahasa yang istilahnya bahasa-bahasa sederhana yang mudah dipahami. Nah, di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau peraturan itu biasa dibuat tanpa melibatkan siswanya, tapi kalau keyakinan kelas mereka harus membuat dan ada kolaborasi antara guru dengan siswa. Yang diutamakan itu biasa adalah wali kelas dengan siswanya, ya, seperti itu. Kalau membuat keyakinan sekolah. Nah, seperti ini contohnya keyakinan kelas. Ada keyakinan kelas itu keyakinan kelas atau berupa pernyataan-pernyataan universal, di mana yang mudah diingat atau dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, di sini karena slide-nya agak kecil, di sini ada keyakinan kelas. Saya berikan siapa tahu lebih kentara di bagian belakangnya, keyakinan kelasnya atau keyakinan sekolah. Dan mungkin bisa dicontoh nanti ya bapak ibu guru. Oh, tidak ada bapak ibu. Nah, di sini, nah ini keyakinan sekolah, keyakinan kelas. Di sini kan terlalu kecil ya, kecil sekali, maaf. Jadi di sini saya bagikan lembarannya untuk lebih dipahami lagi di bagian keyakinan kelas. Tentara? Oh iya. Yang di sini keyakinan kelas itu kehadiran dan keterlambatan, kerjasama, jujur, pengguna ponsel, apalagi ya komitmen pada belajar, menghormati dan menghargai, dan tanggung jawab serta ya. Ini adalah kalau menggunakan keyakinan kelas. Tapi kalau dia peraturan kelas itu modelnya adalah kayak apa ya? Wajib membersihkan kelas, ya, itu peraturan. Kalau yang seperti ini adalah kayak kehadiran dan keterlambatan dan menggunakan kata-kata atau bahasa yang mudah dipahami, sederhana, seperti itu. Itulah perbedaannya dengan apalagi namanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Oke, di sini ada ice breaking sejenak dulu. Kalau saya bilang semangat, kita cukup sama-sama ya. 1, 2, 3, semangat, 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 semangat. Kasih jempol. Oke, makasih ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Ya, kita lanjut lagi kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang di kebutuhan dasar manusia itu di kebutuhan dasar manusia itu ada pernyataan, di mana pernyataannya ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau
Nah itu di mana kebutuhan dasarnya, yaitu yang dari soal tadi. Dari soal tadi mereka menjawab ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan atau melanggar peraturan, hal sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di mana kebutuhan dasar itu ada berapa biasanya kebutuhan dasar? 5 ya. Yang pertama, tahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa, ya rasa diterima, penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang betul-betul harus, maksudnya kita harus pahami, dan ini istilahnya betul-betul dasar yang dimiliki oleh manusia. Nah, studi kasusnya di sini ada Ibu Nurhayani, guru wali kelas 10 MIPA, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi ini seperti Ibu Nurhayani, apa yang Anda lakukan? Menurut Doni, Anda kira-kira apa sih alasan mereka untuk melakukan hal itu? Jadi 5 kasus tadi itu kebutuhan dasar manusia tadi, yang kira-kira dari studi kasusnya apa kira-kira yang dilakukan itu, apa yang dilakukan itu Doni, seperti itu. Ada yang bisa tebak dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, dari yang sini, dari sini. Jadi ya mungkin dia butuh rasa kasih sayang ya, kasih sayang seperti ini ya. Alasan Tommy karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup dan juga untuk ini ya, kasih sayang ya, ketertiban. Ini alasan kedua juga diperhatikan, butuh diperhatikan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini tadi kebutuhan dasarnya. Jadi biasa itu anak-anak seperti itu ya, apalagi kalau anak-anak SMA dia butuh ceritanya pendekatan dulu seperti apa gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Alasan yang ketiga, jadi ada 5. Apakah dia butuh kasih sayang, apakah dia butuh bertahan hidup, atau dengan ini dia menurut keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar dan akan kekuasaan. Oke, sama saya slide-nya. Alasan kelima, karena ia melakukan karena adanya menikmati ekspresi wajah teman-temannya. Kadang juga dia jahil, dia mau menikmati bagaimana ekspresi teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha untuk memenuhi rasa kesenangan. Karena ada juga anak-anak sengaja ya mau diperhatikan, jahil, atau memang senang kalau lihat temannya seperti itu, tapi dalam artian dia tidak jengkel sama temannya. Oke, kemudian posisi kontrol restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi di sini ada 5 juga, di mana guru sebagai pemukul, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita di sini sebagai guru harus memiliki kelima ini. Jadi kita harus memiliki 5 posisi kontrol restitusi, di mana guru sebagai pemukul, kita sebagai pemukul, guru sebagai pembuat merasa bersalah, dan guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, juga guru sebagai manajer. Tapi dari kelima ini kita adalah sebenarnya sebagai manajer. Kita adalah manajer siswa, kita yang manajer keadaan itu, seperti itu. Dan ini posisi 5 posisi kontrolnya ada di slide-nya, tapi slide-nya tidak terlalu kentara, jadi saya printkan Bapak Ibu, kita bisa baca-baca di situ. Ada yang bisa baca yang posisi kontrolnya. Yang pertama, yang penghukum itu guru berbuat apa?
Ada dipenghati, Ya. menunjuk, tidak menyindir. iya. Kalau membuat rasa, Berceramah, hmm, mengatakan seharusnya, Iya. kecewa, kalau dia teman, membuatkan alasan-alasan sesungguhnya, ya. Kemudian kalau pemantau, menghitung dan ya, menghitung dan mengatur. Kemudian manajer mengajukan pertanyaan. Nah, di sini seperti inilah modelnya kalau 5 posisi kontrol. Jadi guru di sini dia berperan sebagai, kita baca saja itu dia berkata, kamu kalau tidak melakukan ini, jadi sebagai penghukum. Maksudnya kamu tidak melakukan ini, berarti dia di posisi menghukum ya. Nah, dilihat dari beberapa kasus-kasusnya. Jadi kita tidak bisa langsung saja menjudge siswa. Kita lihat dulu bagaimana kita dekati. Jadi seolah-olah sebenarnya kita sebagai manajer ya sebenarnya di sini yang paling utama, yang paling pokoknya. Kemudian posisi kontrol, di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi mau kepala sekolah, kita sebagai guru itu semuanya di posisi yang manajer. Nah, di sini posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi ini contoh kasus di mana saya itu hari mendapati seorang anak yang tidur di kelas. Jadi saya panggil baik-baik, tidak langsung menghukum, tapi saya menemui murid dan memberikan solusi. Dan kami sama-sama memberikan solusi dari itu. Makanya di sini posisinya tidak langsung kita sebagai yang menghukum kan, kita tidak langsung menjudge seperti ini. Tapi di sini kita mencari dulu, mengidentifikasi dulu apa masalahnya. Nah, di sini posisi kontrol restitusinya, selain itu posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Jadi identitas positif itu di mana kita memberikan dulu apa sih, kenapa seperti ini, apa alasannya seperti ini, karena ada anak-anak tidak langsung mau mengakui, dia hanya menyembunyikan. Seperti kasus yang di atas ini, anak ini terlambat. Jadi karena setiap jam pagi masuk sekolah dia selalu terlambat. Kita kan tidak harus bilang kenapa kamu terlambat ini. Tapi tidak semua guru juga mau mengerti keadaan seperti itu. Makanya di guru penggerak itu kita diajarkan bagaimana kita mempunyai 5 posisi kontrol dan bagaimana kita sebagai manajer. Seperti itu. Jadi di segitiga restitusi ini yang tadinya itu kita identifikasi, nah di segitiga restitusi ini disinilah ada tahap-tahapnya bagaimana kita mengelola solusi yang ada pada kondisi siswa dan kita sebagai manajer di sini. Nah, di sini menstabilkan identitas. Dari segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas. Yang pertama, menstabilkan identitas itu yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ceritanya dia siswa ini tidur di kelas dan saya bilang tidur itu manusiawi ya. Apalagi kalau memang malamnya begadang karena ada hal yang positif yang dia lakukan. Yang mana hal positif itu karena siswa kan di pulau itu, kita di pulau kalau pulang malam itu biasanya dia pergi mancing. Jadi ketiduran sampai jam 11 malam pergi mancing. Jadi di kelas biasanya ketiduran seperti itu. Jadi kita biasa tidak langsung mencari tahu dulu. Kita seperti polisi mengidentifikasi dulu apa, menstabilkan identitasnya ya, seperti itu. Kemudian sudah itu identitasi, kita validasi tindakan yang salah. Jadi validasi adalah tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan anak. Jadi sudah tadi identifikasi, kemudian
validasi tindakan yang salah, divalidasi tindakan yang salah. Kemudian di sini menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak, memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi di sini kita menanyakan keyakinannya. Jadi seperti apa? Di sini kita tanyakan bagaimana juga di kelas, apakah dia mempunyai apalagi keyakinan kelas seperti itu. Ada keyakinan kelas yang dibuatkan. Jadi kalau dia mengantuk di kelas seperti apa, kita tahu, sudah kita kelola. Jadi kita tanya, ada tidak keyakinan kelas di kelasmu? Kalau dia bilang ada, apa? Dan apa salah satunya? Contoh, tidak bisa tidur di kelas. Dia sudah tahu kan konsekuensinya apa kalau dia tidak melakukan kesalahan itu. Dia sendiri yang tahu, dia sendiri yang dapat solusinya. Jadi kalau dia tidur di kelas dalam jam pertama dia apalagi tidak mengikuti pelajaran, artinya dia harus mencatat pelajaran yang dia tinggalkan tadi. Dan kedua itu sebagai untuk nilai-nilai positifnya, budaya positifnya, dia harus meminta maaf kepada guru yang bersangkutan yang mereka tinggalkan pelajarannya. Jadi itulah bagaimana kita menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di sini itu tadi ada segitiga restitusi dari disiplin positif ini. Yang paling terakhir adalah segitiga restitusi, di mana disiplin positif motivasi, perilaku manusia, keyakinan sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi ada 6 di sini yang masuk dalam budaya positif. Jadi inilah yang sebagai guru kita harus mengaplikasikan disiplin positif ini kepada diri sendiri dan juga di lingkungan sekolah dan juga di siswa ya, di siswa. Jadi yang paling utama juga kita harus memiliki keyakinan kelas seperti itu. Jadi kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Dari segitiga restitusi ini tadi kita harus istilahnya tidak langsung menjat siswa ya. Dari tadi ada tiga yang harus kita lakukan dari segitiga restitusi itu. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menjadi pendengar kami untuk mengaplikasikan diseminasi budaya positif. Jadi insya Allah mudah-mudahan apa yang kami berikan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa untuk lebih meningkatkan lagi, yang mana itu bagaimana kita untuk menjadikan suatu budaya positif ini di lingkungan sekolah kita, utamanya di kelas seperti itu. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama untuk berdoa dulu sebelum kita memasuki pelajaran atau sebelum kita juga membuat keyakinan kelas ya. Kita harus berdoa dulu sebelum kegiatan kita semua dimulai. Oke, berdoa dimulai. Oke, sudah? Oke. Baiklah anak-anakku sekalian, di sini Ibu akan mengajak kalian untuk mengeluarkan semua kayak pendapat kalian tentang bagaimana untuk mengelola keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, sekarang saya sebagai wali kelasnya kalian, kita di sini akan membuat nanti keyakinan kelas dan beda peraturan dengan keyakinan kelas ya. Nah, di sini kalau peraturan kelas itu hanya guru yang membuat, tidak melibatkan kalian semua. Nah, kalau kita buat keyakinan kelas itu akan melibatkan kalian semua. Kenapa? Ada yang bertanya kenapa? Karena
mana membuat keyakinan kelas adalah kesepakatan antara guru dengan siswa yang bersangkutan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada di dalam kelas. Jadi kalau dituntut kan kita semua sama-sama bikin ya kan, istilahnya kita berkolaborasi antara guru dengan siswa. Nah itu kalau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah melibatkan juga kepala sekolah. Nah oke anak-anak sekalian di sini, sekarang saya mau kalian semua membuat membuat keyakinan kelas yang menurut kalian di dalam diri kalian apa sih yang bisa saya bikin seperti itu. Contoh kayak menghargai proses belajar ya kan, kalau menghargai, kalau gurunya ada di depan kelas mengajar lantas langsung sedikit keluar gitu kan tidak menghargai ya kan. Nah bikin apakah sebenarnya menghargai guru di kelas dengan tidak ini, menghargai guru di kelas dengan cara minta izin dulu, angkat tangan dulu ya seperti itu. Jadi silahkan ekspresikan keyakinan kelas yang bahasanya sederhana. Maksudnya jangan pakai terlalu tinggi bahasa, tak sederhana saja yang bisa dimengerti semua bisa paham dan bisa mengerti. Tapi saran saya jangan pakai bahasa Bugis atau bahasa Makassar ya, jangan pakai bahasa daerah. Jadi kita punya bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa apa itu? Persatuan kita. Oke, bahasa persatuan kita semua. Jadi sebelum mulai kita bikin keyakinan kelas, 30 detik kita senyum dulu deh supaya kita sama-sama merasa senang. Jadi apa-apa yang kita sebentar tulis merasa senang. Oke, saya hitung 30 detik kita senyum dulu sama. Senyum. Oke. Nah sekarang ya. Nah, ibu akan bagikan ini tiknya masing-masing tulis 2 ya, kalau tidak dimuat 2 ya. Ini kan lemnya. Jadi sebentar mau ditempel, jangan ditulis yang ada di lemnya tuh belakangnya. Ya, ini 2 ya. Bikin satu-satu. Jadi ada 2. Sebentar kita pilih-pilih yang mana kita mau ambil ya kan? Keyakinan kelasnya. Oke, silahkan tulis. Oke, tulis sana ya. Berikutnya yang sana, kenapa kita kasih 2 warna supaya ya ada berbeda lah dengan di sini dengan sebelah kiri dan kanan. Ya. Ya bikin 2 masing-masing satu-satu. Terserah, pakai bahasa sederhana saja. Apa bahasanya? Kalau bisa jangan pakai dilarang ya kata-katanya. Kata-katanya yang sederhana. Menghargai, disiplin, apalagi ya menjaga kebersihan bisa. Silahkan tulis. Setelah sudah ditulis, silahkan tempel. Tapi tulis namanya ya di situ ya. Di atasnya tulis namanya atau di bawahnya tulis namanya masing-masing. Apa keyakinan kelas yang kalian tulis? Terus tuliskin nama tak di situ di tikinya. Lalu kalau sudah ditulis, silahkan tempel di sini. Ya. 1 lembar 1 ini ya. Contoh bisa kerjasama dan berkolaborasi, bisa berani mengungkapkan pendapat kan, tapi kalau seumpama kalau belajar nih berani mengungkapkan pendapat, bisa itu. Apalagi terserah dari kalian apa-apa yang kalian sepakati. Baru sebentar kita pilih-pilih ya. Itu. Menggunakan HP dengan bijak kan bisa ya, karena kalau menggunakan HP mungkin dipakai untuk dalam proses belajar seperti itu, atau kalau sudah tempel ya di atas jangan lupa tulis namanya, terus kita sama-sama sebentar memilah.
Apa itu? Bisa di dalam kelas, di dalam metodologi. Bisa? Ya, maksudnya satu, nomor satu. Oke, tempel nak, naik di atas tempel. Tempel. Iya, tempel dua-duanya. Kalau dia salah yang tak, yang ini ada lemnya juga. Bisa? Ini ada lem kalau tak pakai terus. Ya, silahkan tempel. Jadi sebelah sini kuning-kuning ya, sebelah sana yang pink-pink. Ya, satu kan dua, masing-masing satu-satunya. Nah, yang sebelah sini warna pink, kita mau lihat nanti yang mana di ini diambil. Kita ambil mungkin sebentar berapa ya kita ambil? 9 atau 8, ada belum banyak. Oke, masih ada? Bisa dilengkapi ini juga yang sana. Supaya bisa dibaca toh? Bisa dibaca. Oke. Bisa di sini, he? Di sini lagi. Ya, tempel di sini. Sini kan? Sini bisa. Sini sembarang mau di sini. Sini saja juga bisa. Baru kita baca ya. Ada di nama Toto. Ya, oke, itu saja. Kalau susah dapat bisa sama dengan temannya. Kalau menurut Kak itu memang masuk di akal, kan? Gak apa-apa sama. Ya. Ya, tempel lagi. Kan sama nih teman tak kalau memang merasa sama menurut Kak toh ini begini sama juga saya deh begitu dia kurasa. Yang di sini Anis ya, Anis, kemudian Agus sudah, Darwan, kemudian Riani, kemudian siapa ini yang paling atas? Nasia, Nasila. Cantik-cantiklah semua tulisanmu. Iya. Ada lagi cepat-cepat baru kita diskusikan yang mana kita pilih nanti keyakinan kelasnya dan yang kita sepakati bersama ya. Oke? Silahkan ditempel. Ada lemnya di sini nak? Kasih di bawah-bawah supaya bisa dibaca juga. Tahu gini. Ya. Ada di nama tadi situ ditulis. Ya. Wow, nasionalisme sekali. Nasionalisme. Bisa jadi guru sejarah nanti deh. Oh, iya begitu memang. Sudah semua? Oke, jadi kalau sudah saya baca ya. Di sini Anis, dia keyakinan kelas yang dia mau adalah berkreatif dan di dalam kelas. Maksudnya berkreatif
Kemudian di sini Anis membantu teman yang membutuhkan bantuan. Bagus ya, good job. Kita harus saling membantu ya. Ya, membantu teman yang membutuhkan bantuan. Kemudian di sini Agus mematuhi peraturan sekolah. Ya, bagus juga kita harus mematuhi peraturan sekolah. Kemudian di sini Agus lagi belajar dengan giat dan efektif. Kemudian Darwan menghargai guru dan yang lebih tua atau kakak kelas. Bagus, good job. Kemudian kita harus menghargai orang yang lebih tua daripada kita ya. Atau dengan cara menghargai itu dengan kita memanggilnya dia kakak, atau di bawah kita panggil adik, seperti itu. Jadi ada istilahnya saling menghormati satu sama lain. Nah, kemudian di sini mematuhi peraturan sekolah. Anas menghargai guru pada saat jam belajar mengajar dimulai. Di dalam kelas tidak boleh memakai topi apalagi pada saat jam pelajaran dimulai. Oke, jadi tapi di sini kata tidak bolehnya itu bisa mungkin dihilangkan ya. Tidak memakai, ya kan? Oke. Kemudian berbicara yang baik sopan kepada guru maupun sesama siswa dan menjaga persatuan kesatuan antara siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah. Oke, good job. Siapa yang tulis itu? Iya, bagus. Untuk apa? Ini untuk menghindari bullying ya, menghindari kita untuk berkelahi satu sama lain. Oke, bagus sekali pemikirannya. Kemudian di sini menjaga menjaga kebersihan kelas dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Oke, bagus sekali ya. Kita juga tidak boleh jorok di kelas. Kita juga harus bersih. Jadi harus ada peraturan seperti ini atau keyakinan kelas seperti ini. Kemudian menghargai guru saat mengajar dengan cara meminta izin saat mau keluar. Oke, bagus ya. Kemudian menghargai guru saat di dalam proses belajar mengajar. Jadi ini hampir sama ya. Bisa dibilang sama lah. Tidak masalah. Jadi yang Riani menghargai satu sama lain, menjaga kebersihan dan menghormati yang lebih tua, saling menjaga keamanan. Oh, banyak sekali ditulis ini ya. Tapi tidak masalah. Semua mungkin yang ada di pikirannya diungkapkan. Nah, sekarang menghargai guru, sopan kepada orang tua, datang sekolah tepat waktu, saling menghargai sesama teman, menjaga kebersihan kelas. Oke, masuk ke sini juga ya. Kemudian menghargai yang lebih tua. Ada ya tadi menghargai yang lebih tua, mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan. Oke, menghargai guru, tidak bicara kelas di saat tidak berbicara di kelas pada saat kita belajar. Menghargai guru, tidak menggunakan HP di saat belajar. Oke, good job. Kemudian menghargai guru untuk belajar dengan bersungguh-sungguh. Kemudian disiplin dalam pelajaran. Dari semua ini kita mau ambil 8 ya, 8 saja. Yang pertama kita mau ambil karena di sini bagus sekali kalau kita ambil dulu menjaga kebersihan kelas. Kalau kelas kita bersih kan nyaman belajarnya, ya kan? Jadi setuju semua ya kita ambil itu satu. Oke, kita ambil ini ya, satu. Ya. Terus saya mau ambil juga ini deh, yang ini berbicara yang baik sopan kepada guru maupun sesama siswa dan menjaga persatuan dan kesatuan baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kita bisa ambil ini ya, 2. Kemudian menghargai guru yang lebih tua. Oke, ada semua di sini menghargai guru saat belajar, menghargai guru satu sama lain, menjaga kebersihan sudah. Apalagi kita ambil menghargai tidak berbicara dalam kelas, menghargai guru tidak menggunakan HP di saat belajar. Mungkin bisa juga ini ya. Ada kan banyak sekali orang seperti itu, diam-diam buka HP-nya di laci. Jadi tidak mematuhi keyakinan kelas. Jadi kita ambil ini nomor 3. Oke, punyanya Ariel ya. Oke. Belajar dengan giat dan efektif. Boleh ya ini? Belajar dengan giat. Kemudian menuruti peraturan sekolah ya, menghargai guru dan yang lebih tua, mematuhi peraturan sekolah, menghargai guru. Ini kita ambil ini ya, belajar dengan giat dan efektif ya. Oke ya. Jadi kan kalau belajar dengan giat, kita tidak main-main di kelas ya kan. Jadi nomor berapa ini kita ambil? 4 ya. Oke, kita ambil ini 4. Kemudian
Kita bisa juga ambil ini, membantu teman yang membutuhkan bantuan supaya kita ada rasa sosial kita ya. Jadi kita ambil ini 5, oke. Kemudian kita ambil 8 ya, jadi sisa 3. Oke, yang mana lagi kita ambil? Menghargai guru saat dalam proses belajar sudah ada. Sudah ada, menghargai guru saat belajar dengan minta izin. Ini juga harus ya, menghargai guru saat mengajar dengan cara meminta izin saat mau keluar. Jadi kita tidak seperti kayak kucing yang jalan keluar saja ya kan? Tidak ngomong-ngomong, seandainya kucing ngomong bagaimana? Jadi kita lebih binatang lebih sopan dibanding kita ya kan? Jadi kita ambil ini ya 6. Oke, sisa 2 lagi ya. Disiplin dalam pelajaran mungkin sama. Kita ambil ini, menghargai guru pada saat jam belajar sama ya tadi ini. Itu di peraturan sekolah, menghargai lebih tua. Ini juga kita bisa ambil, menghargai guru dan yang lebih tua atau kakak kelas ya. Ini juga bagus kita ambil supaya kita ada rasa saling menghargai satu sama lain untuk membuat keyakinan di kelas. Jadi saling menghargai. Jadi ini 7, bisa 1 lah kita ambil. Menghargai guru saat dalam proses belajar, saling menjaga keamanan. Inilah kita ambil, saling menjaga, saling menghormati yang lebih tua sudah, menghargai satu sama lain, menghargai guru saat dalam proses belajar. Ini tidak bisa menghargai. Ini mengerjakan tugas tepat waktu. Ini ada, mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, kita ambil ini, mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak memotong pembicaraan guru saat menjelang sekolah ya. Jadi kita ambil ini ya, sudah berapa? 7, 8. Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau ada tugas yang dikasih sama gurunya, dikerjakan dengan tepat waktu. Jadi kalau tidak, kalian kan menyalahi aturan keyakinan kelas. Jadi ada beberapa di sini semua keyakinan yang kalian tulis itu bagus-bagus, bahasanya juga bagus-bagus. Kemudian di sini ada berapa? Ada 10, ada 20 ya, ada 20 sticky notes di sini. Jadi yang kita ambil, kalian sudah tuliskan semua mengungkapkan apa-apa. Kita ambil 8, jadi yang ibu ambil saya ulang, menjaga kebersihan kelas dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jadi nanti kelasnya tidak boleh kotor lagi karena sudah ada keyakinan kelas yang kalian buat dan kalian sepakati. Oke? Berikutnya, yang berikutnya, menghargai guru saat mengajar dengan cara meminta izin. Jadi kalau ada gurunya mengajar, siapapun itu, walaupun bukan wali kelasnya, tetap kita saling menghormati, yaitu meminta izin kalau mau keluar. Jangan izin bu, WC 1 jam baru datang. Kira-kira apa dibikin di WC ya kan? Atau izin keluar apa? Jangan seperti itu ya. Izinnya juga ya lihat sipon juga. Jangan 1 jam baru lalu keluar Tommy gurunya. Tidak ada. Jadi ingat keyakinan kelasnya. Kemudian ini ya, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau ada PR-nya, ada tugasnya, kerjakan tepat waktu. Kalau diminta yang begini, yang begitu juga dikumpulkan. Jadi berikutnya, menghargai guru tidak menggunakan HP di saat belajar. Jadi sama-sama kita menghargai. Seperti kalau ada kan biasa kalau nongkrong sama temannya, HP-nya di depannya, temannya bicara, main HP itu kan tidak menghargai orang. Salah satu kita bagaimana kita mau dihormati, mau dihargai. Kalau ada teman yang ngomong atau apa, jangan tatap HP-nya dulu, simpan dulu sejenak. Itu salah satu kita menghargai orang lain ya kan. Jadi jangan kalau ada yang tanya, mana mamanya, ini. Apalagi kalau kayak bapaknya yang tanya, baru sambil main HP, itu kan tidak menghargai. Berikan contoh yang terbaik kepada orang lain. Dari mana mereka mendapatkan? Dari cerminan diri kita sendiri. Jadi ada yang pepatah yang mengatakan, walaupun kita setinggi apa ilmunya, tapi kita tidak berakhlak dan tidak beretika, tidak berkarakter, itu sama saja nol besar. Jadi utamakan karakter kalian dulu. Apalagi kalau kalian semua di usia seperti ini, kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai itu nilai karakter yang tinggi. Jadi
jangan sampai terkikis ya karakternya. Jadi itulah guna kita menggunakan keyakinan kelas. Jadi sepakat kita ambil 8 keyakinan kelas di pagi hari ini ya. Oke? Oke. Sebelum kita selesai menutup perbincangan kita, menutup peraturan-peraturan kelas kita, sekarang saya mau kasih tepuk semangat dulu deh. Contoh ya. Dan contohnya begini. Dak dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Jadi dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke? Bisa? Oke. Jadi dang dang dangnya ya. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oke? Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha semangat. Oke, once more again. Oke, 1, 2, 3. Dang dang dang, dung dung dung, ding ding ding, dang dang dang, ding ding ding, ding ding ding. Ibu mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus R, kelas 12. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya merasa penting, salah satunya belajar dengan giat dan efektif. Perkenalkan, nama saya Anis, kelas 12. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya merasa penting, salah satunya membantu teman yang membutuhkan bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna, kelas 3. Setelah saya membuat keyakinan kelas, saya merasa itu penting. Salah satunya mengerjakan tugas dengan tepat waktu.